Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak dapat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Tetapi justru kita harus hidup sebagaimana apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Saudara, itulah kebenaran iman. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman, apakah kita berbicara tentang keyakinan manusia yang sifatnya subjektif? Sehingga iman yang kita miliki dapat menjadi apa saja sesuai dengan keyakinan kita. Apakah iman itu seperti itu? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa iman bukan didasarkan kepada keyakinan subjektif seseorang, melainkan berdasarkan objektivitas daripada penyataan Tuhan Allah melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, iman tidak dapat menjadi semaunya keyakinan kita seperti apa, melainkan iman itu menuruti apa yang Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, Alkitab memberitahukan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena didasarkan kepada Tuhan yang menyatakannya. Sehingga dia bisa menjadi bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Dan juga iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena, saudara, apa yang kita tidak dapat lihat, Tuhan sanggup mengadakannya. Saudara, bukan iman yang menentukan siapa yang kita sembah, tetapi siapa yang kita sembah menentukan iman kita. Iman yang menentukan siapa yang kita sembah tidak pernah menjadi iman yang sejati. Tetapi Tuhan yang kita sembah yang menentukan iman kita. Maka iman kita adalah iman yang sesungguhnya. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai 10. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah yang asing. Dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah iman itu adalah ekspresi nyatanya? Dan apakah ekspresi nyata yang mendasar daripada iman? Ada orang beranggapan bahwa ekspresi nyata daripada iman adalah kuasa ilahi. Saudara, apakah benar demikian? Saudara, hal yang sangat penting yang perlu kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadikan iman itu adalah iman yang sejati. Oleh karena itu, iman itu bukan bicara apa yang kita mau, melainkan berbicara apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, iman itu nyata melalui ketaatan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kemudian ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya dan milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang sangat mendasar daripada ekspresi daripada iman itu adalah ketaatan. Saudara, iman tanpa ketaatan, maka menunjukkan iman yang dia miliki adalah bukan iman. Saudara, kita harus mengerti, iman yang dimaksud oleh Alkitab bukan didasarkan kepada keyakinan subjektif, tetapi iman itu diletakkan kepada Tuhan yang menyatakan dirinya. Saudara bisa membayangkan ketika seseorang itu mengenal Tuhan yang maha kuasa dan maha ajaib, maha hadir, maha hikmat, maha kasih, maha pemurah, dan maha berotoritas. Saudara, saya percaya ketika orang itu mengenal Allah seperti itu, saudara, dia akan selalu taat dan tunduk kepadanya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan ini Tuhan yang sanggup menggenapkan apa yang dia katakan.
Saudara, itulah yang terjadi dengan Nuh. Saudara, di tanah yang kering, di atas gunung, maka Tuhan memerintahkannya membangun bahtera. Saudara, Nuh melakukannya dengan taat. Meskipun dia tidak melihat angin badai akan datang, air bah akan datang, karena itu butuh waktu sekian lama lagi. Demikian juga dengan Abraham. Saudara, Abraham meskipun tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia seorang yang kaya, dia seorang bisnismen di tanah yang dia tinggal. Tapi ketika Tuhan memerintahkannya keluar dari Ur Kasdim, dia pergi, saudara. Dia taat, saudara. Saudara, dia tidak menaruh pengharapannya kepada lingkungan atau kepada harta bendanya. Tetapi menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, itulah iman. Saudara, ketika iman ditaruh dengan benar kepada Tuhan yang menyatakan diri, maka iman itu menjadi iman yang penuh dengan kekuatan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, jikalau kita ragu-ragu mentaati Tuhan, jikalau kita tidak pernah mau taat kepada Tuhan, sesungguhnya kita tidak beriman kepada Tuhan. Saudara, iman itu nyata pertama-tama dan sangat menonjol, yaitu ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, iman itu membawa kita masuk ke dalam anugerah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kemudian saudara, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, Alkitab memberikan contoh dua tokoh iman, yaitu Nuh dan Abraham. Saudara, dua tokoh iman ini bagaimana mereka mengalami anugerah Tuhan, yaitu melalui iman. Saudara, Nuh diselamatkan Tuhan karena Nuh percaya kepada Tuhan yang menyatakan diri. Maka dia menyelamatkan seluruh keluarganya. Bahkan dengan imannya, maka dunia dihukum. Saudara, Abraham pun sama. Saudara, bagaimana Abraham bisa masuk ke dalam anugerah Tuhan? Saudara, itu karena iman. Saudara, Abraham bisa menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yaitu yang sifatnya kekal itu. Karena apa? Karena iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah dalam Roma pasal 5. Ayat 1-4 berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara, bukankah Roma ini menggambarkan kehidupan daripada Nuh dan Abraham juga? Saudara, bagaimana Nuh dan Abraham bisa tekun di dalam menantikan Tuhan? Saudara, yaitu karena mereka sudah masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Disitulah Nuh dan Abraham berdiri di dalam kasih karunia karena iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman, saudara-saudara, itulah yang membawa masuk kita ke dalam kasih karunia itu. Saudara, ketika kita boleh memiliki iman, saudara ingat satu hal. Saudara, iman tidak pernah bisa timbul dengan sendirinya. Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, Allah lah yang memberikan kita iman untuk kita masuk dalam kasih karunia itu, saudara. Nah, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kasih karunia itulah, saudara, kita menjadi orang-orang yang sanggup bertekun karena iman. Menantikan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun, saudara, hidup kita tidak mudah. Tetapi, saudara-saudara, iman itu adalah pencelikan rohani supaya kita melihat kasih karunia itu. Saudara, disitulah, saudara-saudara, kita bisa seperti Nuh. Di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tetap membangun bahtera. Pada akhirnya, dia ada di dalam bahtera itu. Demikian juga Abraham. Dalam situasi yang sangat sulit. Karena dia harus keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian dia tidak tahu.
Tetapi dia bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena dia sudah masuk ke dalam kasih karunia Allah itu melalui iman. Saudara, iman itu adalah mata rohani kita dicelikan. Kita mengenal siapa Tuhan yang berjanji. Dan disitulah saudara-saudara kita memegang Tuhan. Sehingga kita sanggup bertekun di dalam iman kita. Sehingga saudara-saudara kita boleh berdiri di atas anugerah Tuhan yang ajaib itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ketika kami mengerti bagaimana kami boleh mempunyai iman karena Tuhan yang menyatakan diri. Dan kami boleh masuk ke dalam anugerah Tuhan itu. Dan kami berdiri di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena semuanya itu membuat kami sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Meskipun banyak kesulitan. Karena kami melihat dan mengenal Engkau yang bertahta di atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.